Ketika orang membuat buku, ingin membantah buku itu tidak bagus, bukan dengan cara melarang buku itu. Orang jadi tidak bisa menilai bagaimana jeleknya buku itu, bagaimana tidak akurasinya buku itu dibuat by data, by research, atau buku itu hanya halusinasi, tentu tidak akan tercapai. Nah, jadi secara faktual, itulah yang disebut cover both side, harus berimbang informasi itu. Begitu Bapak. Ya. Bahkan Pak SBY juga dibuat mobil dan kerbau, bukan kepala sapi, kerbau ditulis SBY. Itu ada mobil Coop itu mobil 2 pintu Mercy yang saya masih ingat tulisannya B390 SBY, yang kalau diartikan adalah Bego SBY. Dan itu juga viral, tetapi tidak ada satupun di situ. Dan saya yakin karena pada saat itu Demokrat adalah partai pemenang pemilu, Demokrat pasti pendukungnya lebih banyak daripada orang-orang yang tidak setuju dengan Pak SBY. Tapi faktanya juga tidak terjadi hal-hal yang sebagaimana kita takutkan. Jadi dua konteks antara keonaran di satu sisi dan orang yang tidak sepakat dengan berdemonstrasi. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Saya rasa cukup yang mulia. Terima kasih. Silakan Pak Ano, udah. Siap Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ahli ya. Ya, terima kasih. Saya cuman secara umum aja. Ya, Hubungan hukum antara ya. Joko Widodo dengan Bambang Tri dan Gus Nur itu kira-kira munculnya karena apa? Ya, karena pasti ada salah satu dari mereka yang merasa haknya dilanggar. Kalau Joko Widodo sebagai pribadi berarti itu ada hubungan privat. Tetapi kalau Joko Widodo dalam kapasitas sebagai presiden, tentu mereka warga negara yang berhubungan dengan presiden atau kepala negaranya. Begitu Bapak. Kemudian kalau ahli sendiri Ya. kenal dengan Joko Widodo semenjak kapan? Kalau saya dua-duanya bisa disebut kenal dan tahu. Karena waktu saya haji kedua tahun 2006, saya diantarkan Pak Jokowi Bapak. Pak Jokowi ikut pidato. Sebelum jadi presiden sudah kenal belum? Sudah kenal, sudah jadi kenal. wali kota. Berarti sudah kenal dan di sini. Sudah kenal. Di sini mungkin ahli tahu kan maksud Iya, pertanyaan saya. betul. Iya, jadi Bambang Tri sama Gus Nur ini, kalau ini kan pendapat, kira-kira sudah kenal dengan Pak Joko Widodo kapan? Tidak tahu ya. Saya tidak tahu, mereka Itu yang tahu. bisa saya untuk gunakan menguji niat mereka. Iya. Menurut ahli secara hukum bisa nggak? Kalau niat itu kan sebenarnya kalau kita konteksnya hukum positif, tentu niat itu berorientasi pada perbuatan. Kalau niatnya ada, kemudian perbuatan itu ternyata memenuhi unsur pidana, ya berarti niat itu tersambung begitu. Ya. Kemudian saya hubungkan dengan bahwasanya tidak boleh untuk menyerang jabatan, itu yang saya maksud. Ya. Bisa dijelaskan? Tidak boleh untuk menyerang jabatan itu artinya ketika dia membuat konten atau apapun itu berorientasi pada kedudukan dan jabatan seseorang. Tetapi kalau dia membuat konten itu hanya ingin mempertanyakan tentang ini benar atau tidak, menurut saya itu belum sampai kepada orientasi jabatan begitu Bapak. Oke. Jadi saya hanya secara umum aja sebagai gambaran semua di sini ya. Iya. Bahwasanya mungkin secara umum juga bisa tahu kapan sih Bambang Tri sama Gus Nur itu kenal dengan
namanya Joko Widodo. Kan begitu? Kalau Ya. tahu saya pikir mereka tahu, kalau kenal mungkin, kalau belum pernah salaman ya belum kenal. Ya. Ya. Kalau saya tahu Joko Widodo semenjak jadi presiden juga, sebelumnya juga saya nggak kenal. Iya. Kemudian ini, kalau dalam media sosial, Ya. nah, dalam media sosial itu kan ada menyebutkan atau menginformasikan. Padahal mungkin yang dituju itu salah satu atau bukan yang dituju itu hanya seseorang. Ya. Kemudian ada orang lain Ya. yang merasa ternyata kepentingannya itu atau Ya. privasinya ternyata juga tersentuh atau Ya. tersinggung. Nah, kemudian dia sendiri secara internet dia tidak mempunyai kemampuan untuk Ya. melakukan counter. Ya. Kira-kira dalam bentuk apa ya untuk melindungi privasi dan kepentingan dia itu? Ya, banyak yang bisa dia lakukan. Dia misalkan meminta tolong kepada orang yang mengerti media sosial, ya, atau dia coba mencari informasi kepada televisi, misalkan kan hampir setiap hari televisi itu memberitakan hal-hal yang sifatnya viral. Jadi informasi itu boleh didapat dengan cara apapun, begitu menurut pendapat saya, Bapak. Kemudian itu kan masih dinilai secara imaterial. Ya, Ya. saya contohkan aja lah. Ya, Dia sebagai guru di situ. ya, Kemudian dia menasihatin anak didiknya. ya, Ini loh kalau kamu itu bekerja keras, ya, kamu belajar tekun, itu kamu bisa jadi seperti Joko Widodo jadi presiden. Kemudian melihatlah konten YouTube itu. ya, Nah, ternyata dia tidak bisa memberikan ya, untuk penjelasan itu secara gamblang lagi. ya. Nah, itu kan secara imaterial. Ya. Nah, secara materialnya mungkin bisa juga dikembangkan ya. karena dia tidak dipercaya lagi oleh anak didiknya, kemudian orang tuanya juga akhirnya Tidak enggak menyekolahkan di situ. nah itu kan bisa dihitung juga secara material enggak secara hukum. Ya, benar kalau seperti itu. Jadi Betul. misalkan dia karena perbuatannya dia dianggap tidak loyal, akhirnya dia didemosi Iya. dari kepala sekolah menjadi guru biasa atau mungkin menjadi kepala perpustakaan malahan. Begitu Pak Hakim. Berarti itu ada kepentingan hukum juga ya. Iya. Oke, terima kasih itu saja. Terima kasih Bapak. Pertanyaan Ya. sudah dijelaskan banyak, masuk catatan saya ada 4 lembar kasih. Nah ini catatan saya 4 lembar. Kami saya hanya membuat 4 pertanyaan saja. Yang pertama berkaitan dengan informasi transaksi elektronik. Itu ya. Itu. Apabila ada suatu podcast wawancara ya, Iya. kemudian dimunculkan dalam YouTube. Iya. Di situ muncul, ya kan, semacam ada keresahan, Ya. kemudian perbincangan, Ya. mulai dari sekolah, alumni, kemudian masyarakat, guru SMP, SMA, SD, SMP, SMA, Ya. dan seterusnya. Muncul demo, Ya. muncul tanggapan-tanggapan dalam YouTube juga dan lain-lain. Ya. Menurut ahli termasuk ini keresahan tidak? Itu cover box set di dalam bahasa Ah. informasi karena kita Coba memberi informasi. dijelaskan, cover box set artinya apa? Ya, cover box set itu artinya keseimbangan. Jadi ada mekanisme di dalam jurnalistik karena kebetulan ketika lulus pertama kali saya menjadi wartawan, Bapak Hakim. Jadi saya sekolah itu dulu mencari pendapatan sebagai wartawan Suara Merdeka. Jadi saya menulis sejak kecil. Saya ingin mengatakan cover box set itu satu hal yang harus dimiliki setiap orang yang ingin menyiarkan berita, bahwa berita itu berimbang. Jadi berita itu berimbang itu misalkan memberitakan tentang X ini pribadi yang tidak bagus,
maka dia harus mencari keseimbangan juga dari Y yang berbicara bahwa X ini bagus. Itu cover bocet. Jadi kalau di dalam media tadi jadi persis yang saya deskripsikan, ketika orang membuat buku ingin membantah buku itu tidak bagus, bukan dengan cara melarang buku itu. Orang jadi tidak bisa menilai bagaimana jeleknya buku itu, bagaimana tidak akurasinya buku itu dibuat by data, by research, atau buku itu hanya halusinasi, tentu tidak akan tercapai. Nah, jadi secara faktual itulah yang disebut cover both side, harus berimbang informasi itu. Begitu Bapak. Oke, gitu ya. Iya. Ada keseimbangan dalam hal tadi membandingkan gitu ya. Betul Bapak, ya. Itu tujuannya supaya perbandingannya itu adil gitu ya. Iya, betul. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, Saudara Ali tadi mengatakan berkaitan dengan masalah pembuktian. Ya. Oke, pembuktian. Pembuktian sebagaimana dalam hukum pidana selain bukti asli, Ya. gitu tadi ya. Ya. Selain bukti asli, tadi saudara ahli memberi contoh masalah mobil Ya. Toyota, Ya. apapun itu ya Toyota. Ya Toyota, orang yakin bahwa itu benar Oke. mobil Toyota. Itu ya. Ya. Seumpama contoh itu saya lanjutkan dengan Toyota. Ya. Toyota kemudian saya perlihatkan, Ya. kan? Chasisnya mungkin mereknya Toyota. Ya. Kemudian teretnya di situ Toyota dan lain-lain, begitu ya. Ya. Ini berkaitan mobil. Ya. Namun ini pertanyaan jadi lain. Itu tadi hubungannya sama Toyota ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah pembuktian selain bukti aslinya, Ya. bukti di SD, di SMP, di SMA, teman-teman dan lain-lain, otoritas yang Ya. yang Memiliki kewenangan. yang memiliki kewenangan dan lain-lain, itu juga bisa pembuktian terhadap sesuatu tindak pidana. Bisa, makanya ada laboratorium forensik ya untuk menguji. Jadi tidak semata-mata hanya bukti asli saja, Betul. tapi bukti yang lain yang bisa mendukung tentang keasliannya. Betul. Itu juga bisa diwujudkan, begitu ya. Juga bisa dipraktekkan, dijadikan pembanding. Ya. Yang terakhir, saya kepengen tahu, Ya. Saudara Ali tadi sudah membuat buku apa, Pak? Buku saya ada 10. Ada 10 buku ITE ya, Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan undang-undang subversi. Itu buku saya. Oke, gitu ya. Ya. Saya kepengen ngerti. Ya. Dengan membuat buku kuis sumbernya dari mana saja? Sah atau tidak dan lain-lain. Ya, Monggo, baik. silakan. Terima kasih. Karena saya seorang akademisi, buku saya by research. Jadi saya melihat praktek empiris di pengadilan. Yang saya muat adalah persidangan Dr. Martanto di Wonogiri, kepala ID yang di WhatsApp group, tapi bisa dipidanakan. Ya. Kemudian buku saya juga memuat pengalaman empirik seorang kolonel dan rem yang dicopot karena istrinya ternyata berseberangan dan menyatakan di medsos dia pendukung Prabowo. Jadi buku saya sumbernya adalah satu pengalaman empirik, ya. Kemudian yang kedua by research, saya mengumpulkan putusan pengadilan dan saya juga mendasari pada catatan-catatan teori-teori atau pendapat seseorang. Jadi itulah sumber buku saya. Jadi orang boleh menulis buku, tetapi harus menjelaskan sumber datanya dari mana. Ya. Kalau dia mengaksesnya dari internet harus disebutkan internet real time-nya kapan. Kalau dia dari buku, karena ini bicara tentang teori informasi, teori Alvin Toffler, ya, dia tentu harus mengutip dari buku siapa. Terus yang terakhir, buku saya ini saya lengkapi dengan data-data perkara yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik yang saya dapatkan dari media cetak maupun media online. Begitu Bapak yang kami hormati. Oke, matur nuwun. Cukup ya, semua sudah memberikan pertanyaan, tinggal giliran saya. Mungkin kita hanya statement akhir aja dari ahli karena tadi sudah dijelaskan semua. Jangan susah-susah Pak. Oke. Soalnya semua sudah menyampaikan semua dan kita di awal sudah sampaikan kita semua sarjana hukum, rata-rata magister dan ada yang doktor, ada yang profesor di sini. Jadi saya rasa kalau masalah hal yang sudah diketahui umum oleh
masyarakat hukum saya rasa tidak perlu saya tanyakan lagi. Mungkin saya hanya sedikit mengulas, mungkin sebagai ahli kan tentunya sebelum memberikan pendapat di sini kan sudah membaca dakwaan. Dakwaan itu kan disusun dari fakta. Sudah membaca dakwaannya? Kalau dakwaan sama sekali belum, karena belum. karena bukan saksi fakta, Bapak. Oh, bukan saksi fakta. Soalnya kan saksi-saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sebelum berikan ke ahli, sebelum keahliannya kan ditujukan ini loh saksi A, B, C, D. Kalau saya seperti itu biasanya, tidak pernah membaca. Tidak membaca, dakwaan, Oke, karena tidak membaca, jadi mungkin saya sampaikan aja lah. Ada beberapa yang mungkin kelupaan disampaikan oleh penasihat hukum maupun penuntut umum mengenai ada beberapa unsur di dalam dakwaan. Intinya kan di dakwaan itu kan tadi pasal 14A ayat 1, 2 dan 15, pasal 28 745 ITE, pasal 146A. Itu kan pasalnya. Cuman yang dimuat di situ itu adalah konten YouTube yang sudah ditranskrip. Nah, di dalam transkrip itu ada beberapa cerita. Cerita itu tidak hanya diceritakan oleh Bambang Tri, itu tidak hanya melulu selama di sidang ini yang dikejar selalu ijazah palsu Jokowi. Itu salah satu sebenarnya. Yang ada di situ itu ada beberapa pernyataan dari Bambang Tri yang akhirnya menimbulkan ada beberapa yang tidak sependapat atau membantah. Misalnya di sana ada pernyataan dari Bambang Tri bahwa saksi Joko Wahyudi ijazahnya dicuri atau dipinjam oleh Jokowi. Itu yang ijazah dipakai. Nah, Bambang Tri Joko Wahyudi dihadirkan sidang ini membantah. Kemudian yang kedua, fakta yang kedua. Kemudian ada kepala sekolah SMP, Pak Agung, siapa itu? Agung Sulistyo ya. Agung Wijayanto, SMA, kepala SMA. Di dalam konten YouTube itu dituduh bahwa kepala sekolah itu dibungkam oleh Jokowi dengan jabatan sehingga dia jadi kepala sekolah dari SMA 6 ke SMA 3. Itu promosi itu karena disumpal mulutnya supaya menutupi ijazah palsu Jokowi. Tapi kepala sekolah itu dihadirkan di sini, dia membantah karena memang SMA 6 dengan SMA 3 itu sejajar, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada. Kemudian yang fakta lagi yang ketiga, di dalam dakwaan itu ada di konten itu selain saksi Nurwindo. Nah, Nurwindo. Nah, itu yang dibilang memperoleh jabatan komisaris karena menutupi kebohongan Jokowi. Tapi Nurwindo dihadirkan ke sini semuanya membantah. Itu fakta. Kemudian selain fakta, beberapa saksi yang disebut di dalam konten itu dihadirkan di sini membantah, kan begitu. Kemudian di dalam dakwaan itu juga dimuat yang mengandung unsur keonaran. Di situ di dalam dakwaan yang disebutkan adanya selain kegelisahan dan pro dan kontra di dalam dunia maya, di dalam dunia real, di faktual. Di faktual itu tadi, faktual itu kan hal yang sudah diketahui umum. Di dunia faktual itu terjadi beberapa unjuk rasa. Nah, ini di dakwaan itu ada sekitar 7 unjuk rasa, antara lain di Mabes Polri itu ada tanggal 29 itu ada dari kelompok Pemuda Merah Putih, kelompok Relawan Nusantara, Gerakan Penegak Keadilan. Kemudian di Banten ada Remaja Islam Soleh, kemudian di Aliansi Pemuda Jawa Barat di Bandung, kemudian aksi unjuk rasa di Milenial Muslim Minang di Provinsi Sumatera Barat, juga unjuk rasa dari kelompok menamakan Persatuan Alumni Santri di Provinsi Jawa Timur. Itu yang termuat di dalam dakwaan. Karena Anda tidak membaca dakwaan, makanya saya sebutkan aja di sini. Ini hanya untuk memberikan gambaran saja, bukan bermaksud ini. Nah, ini kemudian juga selain ada beberapa aksi unjuk rasa tadi di beberapa tempat, ada keberatan yang dilakukan oleh misalnya Ketua Ikatan Alumni SMP Negeri 1. Kemudian ada surat pengaduan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1. Kemudian ada surat pengaduan dari SD Negeri Tirtoyoso, di mana ini sekolah-sekolah di mana Jokowi pernah bersekolah. Juga surat pengaduan dari Persatuan Guru Indonesia atau PGRI Kota Surakarta, yang rata-rata ini rata-rata orang Solo ini. Ini mengadukan, mereka pengaduannya ada yang mengadukan, ada yang hanya mengajukan keberatan saja ke Polresta Surakarta.
Nah itu yang ingin saya sampaikan Ya. ke ahli. Tadi kan sudah panjang lebar ya, Ya. saya nggak ulang lagi. Terhadap temuan fakta ini ya, terhadap adanya temuan fakta di dakwaan, karena kan bagaimanapun kami majelis kan tidak boleh keluar dari dakwaan kan gitu ya. Sedangkan ijazah palsu itu hanya satu dari sekian konten. Soalnya ada konten itu panjang, ada juga yang masalah pribadi Bambang Tri, misalnya siapa yang menghamili Istrinya. Nah, itu kan kita nggak bahas karena kan itu nggak ada kaitannya dengan meskipun itu didakwakan ya. Nah itu menurut pendapat ahli ini, jadi tadi berkaitan dengan faktual yang terjadi di masyarakat. Tadi kan dinyatakan sudah sejarahnya Undang-Undang Nomor 146 itu kan zaman Belanda itu nggak ada HP dan sebagainya. Tapi kenyataannya memang terjadi viral di media sosial, itu viral. Ada pro dan kontra, kemudian ada yang keberatan. Yang keberatan itu ada beberapa saksi, antara lain Dodo Baidowi, itu pemuda pecahan dari GHMI itu kalau nggak salah, itu kemarin dia anggota HMI juga, itu mengajukan keberatan ke Mabes Polri. Ada beberapa yang mengajukan keberatan, ada beberapa ormas yang keberatan, selain yang keberatan, ada yang mengadukan, kemudian ada yang unjuk rasa. Ada yang mengajukan keberatan juga di Solo, terutama di Solo ini ikatan guru ya, rata-rata ini guru, kepala sekolah, ikatan alumni, guru. Nah itu apakah menurut ahli ini kaitannya dengan tadi ujaran kebencian dan keonaran. Kemudian yang merapor, legal standing, yang melapor ini adalah bukan yang dituduh di situ, tapi yang melapor ini organisasi massa yang merasa keberatan terhadap isi konten itu. Nah ini coba ini statement akhir dari saudara, inti dakwaannya seperti itulah, monggo. Ya, terima kasih. Saya coba akan merangkum saja Bapak ya. Saya tidak membaca. Jadi pertama saya ingin menyampaikan satu hal, apakah demo itu bagian dari keonaran? Kita bisa melihat misalkan aksi 212, 217 itu tidak hanya diikuti oleh ratusan orang, tapi jutaan orang. Apakah itu dianggap menimbulkan keonaran? Karena tidak ada aktivitas fisik di dalam kegiatan itu yang menyebabkan negara itu takut. Justru di situ ada, dalam tanda petik, mohon maaf kalau saya salah dikoreksi, ada pesta. Pesta apa? Orang diberi makan gratis, diberi minum gratis, ada yang beberapa diberi peci gratis begitu. Nah, kenapa itu diadakan? Karena memang diperbolehkan menurut Undang-Undang 998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Konteks dalam perkara ini, kalau saya mengatakan bahwa sah-sah saja. Siapapun, mungkin aksinya bukan hanya sekali, beberapa kali. Bahkan Pak Habibie itu di dalam 1 tahun pemerintahan membuat catatan, saya pernah ikuti, mungkin nanti bisa dicari di YouTube-nya Metro TV. Dia itu di demo tidak kurang dari 1000 kali, 365 hari atau 1 tahun itu dia di demo 1000 kali. Ya. Bahkan Pak SBY juga dibuat mobil dan kerbau, bukan kepala sapi, kerbau ditulis SBY. Itu ada mobil Kaup itu mobil 2 pintu Mercy yang saya masih ingat tulisannya B390 SBY, yang kalau diartikan adalah Bego SBY. Dan itu juga viral. Tetapi tidak ada satupun di situ, dan saya yakin karena pada saat itu Demokrat adalah partai pemenang pemilu, Demokrat pasti pendukungnya lebih banyak daripada orang-orang yang tidak setuju dengan Pak SBY. Tapi faktanya juga tidak terjadi hal-hal yang sebagaimana kita takutkan. Jadi dua konteks antara keonaran di satu sisi dan orang yang tidak sepakat dengan berdemonstrasi. Berdemonstrasi itu adalah bagian dari penyampaian pendapat, ya. Keonaran adalah perbuatan pidana. Karena keonaran itu menyebabkan secara faktual terganggu. Misalkan dulu Megawati gagal jadi presiden, kemudian ada orang memprovokasi Solo Merdeka, dokumennya ada karena saya saat itu ditunjuk sebagai sekretaris tim mencari fakta, ada itu dimulai, dan itulah yang disebut keonaran. Begitu Bapak Hakim. Dan semua hakim anggota, sekali lagi saya berterima kasih sudah hadir di kota saya dan bertemu dengan semua orang Solo. Matur nuwun Bapak. Saya rasa cukup. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju,
ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lo tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.